penghasilan 3 miliar sampai 4 miliar sebulan masuk dalam kategori patut diduganya frasa pasal 5 yang Anda sebutkan? Ya, baik. Terima kasih penasihat hukum. Terkait berpindahnya uang dari korban katakanlah, Ya. dari korban di mana itu diakibatkan adanya pelaku. Nah, apakah ada isyarat pelanggaran hukum itu yang harus dilihat? Oke, terus ada lagi. Kalau tidak ada pelanggaran hukum, Tidak ada harta kaya hasil tindak pidana. tidak ada harta kekayaan dan rasa tindak pidana. Oke. Sekarang saya satu lagi ini karena Anda juga terima kasih Anda juga mengingatkan saya. Frasa patut diduganya itu, Anda tahu pernah dilakukan judicial review di Mahkamah Agung tahun 2018. Ya, silakan. Enggak, saya tanya dulu. Anda pernah dengar frasa pasal 5 terkait dengan patut diduganya itu, frasa patut diduganya di pasal 5 Undang-Undang TPPU itu, apakah Anda tahu pernah diajukan judicial review ke Mahkamah Agung? Mahkamah Konstitusi. Bukan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung. Tidak tahu. Tidak tahu. Nah, ini saya beritahu ya, karena tadi Anda ingatkan juga. Jadi frasa patut diduganya itu. Pertanyaan aja, Ya, saya mau ini pertanyaan ini. Pertanyaan aja. Oke. Dalam putusan itu, frasa patut diduganya pasal 5 itu, ya, patut diduganya itu harus dikonfirmasi atau diselaraskan dengan tadi tujuan menyamarkan. Pertanyaan saya, nah sehingga frasa patut diduganya itu dalam putusan Mahkamah Agung yang diajukan di judicial review itu dinyatakan seingat saya itu dinyatakan bahwa itu menjadi kewenangan oleh setiap lembaga peradilan untuk mengartikannya, kira-kira begitu ya. Tapi harus jelas tujuannya adalah menyamarkan. Gitu. Nah, pertanyaan saya, kalau frasa diduganya itu ya dengan tujuan frasa tadi menyamarkan itu harus dikonkretkan asal usul hartanya itu. Nah, bagaimana menurut ahli kalau harta asal usul itu berdasarkan putusan yang di Mahkamah Agung yang dilakukan judicial tadi itu, pengujian ulang tadi itu terhadap pasal 5 Undang-Undang 8/2010. Nah, bagaimana menurut ahli kalau tujuan menyamarkan itu tidak terlihat dalam konteks suatu perkara? Ya, harus dibuktikan. Kalau tidak terlihat tujuan tersebut, itu tidak ada maksud dan tujuan yang terjadi. Oke, terima kasih Yang Mulia. Masih ada? Ada Yang Mulia, izin Yang Mulia menambahkan sedikit aja terkait tadi ahli izin ya, adanya delik inti daripada menyembunyikan dan menyamarkan. Terkait tadi si penerima dan si pemberinya, di situ sebelumnya kan sudah ada kesepakatan. Terus ada pihak ketiga, katakanlah yang pihak ketiga ini PTB. Si PTB-nya itu telah mengkonfirmasi kepada si penerimanya daripada pemberinya itu. Dikonfirmasi kalau ini nanti adanya dana masuk seperti itu. Nah, mohon daripada ahli menjelaskan terkait daripada pihak ketiga yang sudah ada konfirmasi juga dan diketahui oleh penerima dan pemberinya, bagaimana menurut ahli? Baik, di awal sudah kami jelaskan Yang Mulia terkait transaksi pembelanjaan tersebut, di mana uang yang dikirimkan yang diminta dikirimkan oleh pelaku itu diminta kirimkan ke pihak ketiga tersebut, sehingga kami ambil istilah korban tergerak untuk melakukan transaksi tersebut. Kembali ke delik pencucian uang, pelaku yang meminta uang korban tersebut dibayarkan atau dibelanjakan ke rekening developer itu harus mengetahui atau patut menduga apakah ada hasil harta kekayaan atau tidak pidana.
wajib dibuktikan di persidangan. Nah, cara yang dipilih oleh pelaku apakah memenuhi unsur menyembunyikan, menyamarkan, itu harus dilihat seperti kami sampaikan di awal. Kalaulah itu hasil prestasi dari kegiatan yang sah, tentu mempermudah pelaku untuk mencatat uang tersebut dikirim ke rekening atas prestasi yang diberikan, supaya jelas hari apa, kapan, dan berapa jumlahnya. Bukan langsung ke pihak ketiga, karena ada resiko-resiko hukum. Nanti pihak pengirim pelaku sudah mengirim, padahal belum terjadilah timbullah resiko tersebut. Artinya ada transaksi yang tidak lazim di situ. Nah, ketidaklaziman tersebut apakah memiliki motif sebagai sikap batin pelaku agar tidak diketahui asal usulnya, di situ masuk ke ranah tindak pidana pencucian uang. Demikian. Selanjutnya, kan tadi ini kan sudah jelas ya asal usulnya. Terus tadi ahli juga sempat membahas terkait ada prestasi. Ini kan sudah terjadi prestasi dan sebelumnya sudah ada kesepakatan. Asal usulnya itu kan dari kesepakatan tadi. Nah, maksud saya itu kan tadi ahli juga sempat menyinggung daripada resiko hukum. Nah, tapi kan sini sudah ada terjadinya daripada konfirmasi dari pihak dari penerima tadi, gitu kan. Nah, bagaimana saksi bisa menjelaskan resiko hukum tersebut sementara sudah ada prestasi dan ada kesepakatan sebelumnya? Ya, baik. Tolong dijelaskan. Apakah prestasi atau kesepakatan tersebut ada sifat melawan hukum, itu yang harus dibuktikan. Prestasi di mana melawan hukumnya kan sudah ada kesepakatan. Di mana letaknya? Coba dijelaskan. Saya pikir sudah diberikan pendapat ya. Kalau memang itu suatu prestasi, tadi ahli sudah memberikan pendapat bahwa ada ketidaklaziman, kan begitu ya. Nah, harusnya si A dan si B, kenapa harus ditransfer ke si C, kan begitu ya. Kalau nggak salah kan seperti itu ya. Ada kesepakatan, tapi ini ada ketidaklaziman, kan begitu ya. Silakan dilanjutkan pertanyaan yang lain. Saya cukup boleh. Dari terdakwa ada pertanyaan? Ada yang mulia. Yang sudah ditanya jangan Iya, diulang ya. baik yang mulia. Sebelumnya saya maaf dulu. Kemarin saksi bahasa ternyata dia pernah ngatain saya lonte yang mulia di sosial medianya. Terus saksi pidana ternyata Kita fokus saja ya. temannya Reza Ini Gladys. langsung aja. Saya nggak tahu ini mungkin berteman juga dengan Reza Gladys, saya nggak tahu. Tapi jawaban apa, yang ditanya apa, jawabannya muter-muter ke situ aja. Tapi nggak apa-apa. Oke, saksi ahli PPATK, saya mau bertanya, apabila tindakan dilakukan untuk membeli sebuah aset atas nama sendiri ataupun atas nama perusahaan milik sendiri, dapatkah hal tersebut masuk ke dalam unsur dugaan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul? Transaksi apakah berasal dari hasil tindak pidana atau bukan, baru bisa dikatakan itu pencucian uang atau bukan. Oke, pertanyaan selanjutnya ini pertanyaan bodoh saya ya, saya nggak tahu nih soalnya, saya mau bertanya sama yang ahli. Tadi ahli selalu bilang uang itu dari tindak pidana kejahatan atau enggak, ya kan? Dan saat saksi ahli di BAP itu, apakah saksi ahli diperlihatkan BAP keseluruhan atau hanya sepenggal-sepenggal saja? Kami disampaikan namanya kronologis ya, Hanya kronologis, tidak didengarkan rekaman atau isi BAP, tidak ya? Kronologis langsung dari penyidik. Berarti kalau dari penyidik, ada nggak penyidik menyampaikan ke saksi ahli bahwasanya Reza Gladys duluan yang menelpon teman saya yang bernama Ismail Marzuki, lalu menawarkan diri untuk memakai jasa saya untuk mereview yang baik-baik, disepakati dari 5 miliar ke 4 miliar. Terus Reza sendiri yang menawarkan awalnya, yang saya tahu dari Maya, karena Maya bercerita ke saya, awalnya malah Reza ingin memberikan semuanya secara cash. Tapi Maya tidak mau, karena Maya tahu saya punya cicilan rumah, saya sedang membeli rumah, dan rumah itu asal atas nama saya sendiri, tidak disamarkan. Sejak awal rumah itu dari PT Bumi Wisesa itu atas nama Nikita Mirzani, tidak disamarkan. Nah,
Itu menurut ahli gimana tuh? Karena dari awal kalau memang saksi ahli tadi dibilang diberikan semua kronologinya, berarti saksi ahli tahu dong kalau ada di BAP kata-kata, halo Mani, apa kabar? Ini Reza, mau minta tolong dong, gimana ya biar bisa ketemu sama kaki kita Melgani, mau silaturahmi dan lain-lain. Itu diperlihatkan, didengarkan? Ada kronologis, namun untuk persis yang ini kami tidak. Berarti hanya soal tentang uang aja, tidak dari awal duduk perkaranya gitu. Ada, tapi tidak ingat secara persis apa yang disampaikan. Berarti kalau dari awalnya ada mau silaturahmi, mau ketemu di kita, gimana ya caranya, itu menurut ahli apakah bisa masuk ke pasal 3 TPPU? Kami lupa persisnya terkait fakta. Semua saksi ahli yang di sini rata-rata lupa. Itu fakta. Keberatan yang mulia. Silahkan pertanyaan, dilanjutkan Iya, pertanyaannya itu pertanyaan. tadi silakan saksi ahli jawab. Baik, tentu untuk melihat apakah pengetahuan pelaku tahu secara pasti situasi tindak pidana atau patut menduga itu berasal dari hasil tindak pidana harus diuji persis. Berarti yang memberikan uang itu dong yang harus dicari tahu itu uangnya hasil dari tindak pidana atau tidak. Begitu maksudnya. Asal usulnya harus dicari apakah hasil tindak pidana atau tidak. Asal usul dari si Reza ini yang memberikan uang ini, uang itu dari hasil kejahatan atau tidak gitu. Berpindahnya uang dari A ke B itu Sebentar ahli kan bilang menyembunyikan, ya kan? Di pasal TPPU ini yang sekarang ini adalah pasal 3 TPPU kan menyembunyikan, menyamarkan. Kalau ahli baca BAP-nya, tidak ada yang disembunyikan dan tidak ada yang disamarkan. Jadi itu bisa masuk nggak ke pasal 3 TPPU? Saksi ahli baca BAP nggak sih? Mungkin saya bantu begini ahli ya. baik. Ahli kan tadi sudah menerangkan bahwa sudah mendengarkan kronologis dari penyidik. Kronologisnya tentunya dari reka sampai ada uang ke terdakwa kan begitu. Dari kronologis itu yang saudara dengarkan dari penyidik, ya, apakah dalam hal ini menurut ahli, dalam hal ini apakah ada penempatan, pentransferan, ya, untuk penyamaran sehingga adanya suatu tindak pidana pencucian uang atau tidak? Saya melihat ada. Silakan dilanjutkan. Oke, saya mau dengerin, kan saksi ahli mungkin tidak didengarkan oleh penyidik ya, saya mau dengerin. Ini adalah percakapan pertama Saudara Reza Gladys kepada sahabat saya, dia bukan asisten ya Pak JPU, dia sahabat saya. Sebentar, terdakwa ya, sebelum didengarkan kita tanya ke ahli dulu. Apakah saudara di penyidikan didengarkan suatu rekaman? Tidak. Tidak, ya. Kalau tidak ya nggak tahu juga kan begitu ya. Berarti saksi ahli ngapain? Jadi saksi ahli PPATK kalau nggak didengarin dia duduk persoalan pertama. Kalau kayak gitu penjara penuh dong sama orang yang nggak salah. Silakan pertanyaan ya. Ya pertanyaannya itu yang mulia. Saksi ahli dari awal sampai saksi ahli PPATK dia tidak membaca BAP-nya secara detail yang mulia. Dia cuma dikasih sepenggal yang bisa masuk Jadi kita sudah melangkah bahwa ahli mau ditanya tentang rekaman ya. Sudah kita tanyakan dulu ke ahli, apakah pernah mendengar rekaman? Kalau nggak pernah, apa yang mau ditanyakan kan begitu? Saksi ahli pertanggung jawaban Anda luar biasa loh. Ini di sini ada minta tolong. Saksi ahli dilihatin nggak? Ini fakta, ini bukan bikinan. Ini fakta Silakan dari Polda. pertanyaan selanjutnya. Ya berarti kalau ada minta tolong, terus yang menyepakati juga si Reza, terus dia juga yang meminta. Terdakwa ya, kita ingatkan pertanyaan, silakan. Ya itu pertanyaannya yang mulia. Apa pertanyaannya? Nah, jadi bagaimana nih pidana asalnya kalau dari awal di sini nih ada permintaan tolong. Apakah bisa masuk pasal pencucian uang? Apakah ahli diperlihatkan surat yang ditunjukkan oleh terdakwa? Saya tidak tahu ya. Kan tidak tahu juga kan. Artinya begini, makanya ditanyakan di BAP mana, ditunjukkan dibawa ke sini aja kalau memang ada di BAP. Kan biar ahli ingat juga kan begitu. Silakan penuntut umum maju. Jangan ditanyakan segala sesuatu yang ahli tidak pernah diperlihatkan. Kalau memang itu ada diperlihatkan di BAP penyidikan, ahli lupa diingatkan, mari maju ke sini kan.
Momen jualan tuh ya? Di sini. Nggak usah dikomentari dulu ya, biar ditunjukkan. Halaman 42. Ini yang maksud dari PAP ahli ya. Ini ada. Anda baca nggak ini? Ya, tadi itu ini ada. Tadi Anda bilang kan Anda diperlihatkan, Anda baca ya, berarti ada permintaan tolong. Jadi gimana maksud tindak pidana pencucian uang? Ini sesuai fakta yang ada di Berarti yang mulia tidak ada permintaan tolong di dalam ya digital forensik. Ini kayaknya sebentar ya. Ini tadi dilihat nggak sih? Saya ceritain ya. Berkas itu sudah diajukan di hadapan majelis hakim. Penuntut umum, penasihat hukum, dan ahli melihat nggak sih? Kalau ada diterangkan pertanyaan terdakwa, kalau nggak ada dijawab aja, nggak ada itu di BAP kan begitu. Sama-sama udah kita lihat loh, ada nggak tadi? Jangan berpolemik ya. Ada berkas, ada BAP, ada kata-kata. Di situ ada diterangkan apakah ada permintaan dari terdakwa kata-kata seperti itu, ada tidak, kan pertanyaan saya begitu. Kalau ada, sekarang pertanyaan dari terdakwa silahkan dijawab. Kalau nggak ada ya bilang aja lah, nggak ada pertanyaan, nggak ada apa kok saya jawab, kan begitu, selesai. Ada nggak di BAP? Ini yang ditanyakan di BAP ya. Kalau di BAP ditanyakan harus kita izinkan, kan begitu ya. Kalau nggak ada akan kita tolak Lihat juga. sini Pak, lihat sini Pak. Kan di sini bagiannya, bukan di sini. Sebentar, teruskan pertanyaan. Dan tolong penasihat hukum untuk diam ya, giliran terdakwa. Ya. Dilanjutkan yang mulia, terima kasih. Nah, ini saya bacain ya Pak ya, izin. Malam Mail, ini Reza Gladys ya. Terus baru sama Mail dibalas, malam dokter, salam kenal sebelumnya, gimana dok, ini masih Mail. Terus Reza bilang, salam kenal Mail, Reza lagi. Itu lanjutin yang tadi kira-kira ada waktunya. Nah jadi sebelum ada WhatsApp ini, mereka sudah pernah bertelepon sebelumnya dan direkam. Rekamannya sudah disebar Pak. Isi rekamannya tadi mau saya puterin, ada permintaan tolong di rekaman ini. Ini kan suaranya Reza, ya kan? Nah terus sama Reza di WhatsApp lagi, baiknya gimana Mail, gitu kan? Nah baiknya gimana tolong itu kan bagaimana baiknya gimana Mail itu kan sama aja meminta tolong, tapi di sini lebih perjelas ada kata tolongnya. Sebentar jaksa. Bukan. Tolong semuanya diam ya. Silakan dilanjut. Ya, terus dibalas lagi sama Mail, iya dok, aku Keberatan yang mulia itu untuk tindak pidana asal, bukan dari keahlian dari kami untuk sebelumnya yang mulia. Ini kan soal menyamakan asal usul transfer. Sebentar ya. Kita tegaskan lagi, selama itu ada dalam BAP silakan. Nanti silakan ahli yang menjawab. Tentunya kan sesuai dengan keahlian ya. Kronologisnya kayak apa, yang menyangkut keahlian saya itu apa, silahkanlah itu yang dijawab, kan begitu. Silahkan dilanjutkan. Ini soal asal usul ya Pak ya, kalau ngertiin. Terus si Reza Gladys bilang, baiknya gimana Mail? Terus Mail jawab, iya dok, aku cek dulu jadwalnya Kak Niki. Dia bilang gitu. Terus Mail jawab lagi, sama mau ketemu nanti, kepentingannya apa? Biar aku sampaikan ke Kak Niki. Ini jawaban Mail. Terus dibalas sama Reza, boleh Mail, mau silaturahmi Mail gitu. Nah yang mau saya tanyakan tadi kan pasal 3 TPPU itu menyamarkan, ya kan, betul kan Pak? Nah,
Kalau ada percakapan ini, apakah ada TPPU-nya Pak bisa masuk dalam menyamarkan pasal 3 TPPU? Baik yang mulia, kami sudah dijelaskan di awal tadi apa bentuk-bentuk memiliki tujuan menyembunyikan atau menyamarkan. Yang penting di norma dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang, pengetahuan pelaku terhadap asal-usul tersebut, kalau itu ada pada dirinya, tinggal melihat apakah cara-cara transaksi yang dilakukan memiliki tujuan menyembunyikan, menyamarkan. Contoh di awal tadi sudah kami sampaikan. Bapak yang terhormat, Bapak ahli, pertanyaan saya jelas sekali di sini. Ada nggak menyamarkan Bapak di sini? Ini fakta loh Pak. Ini bukan berandai-andai sesuai pikiran Bapak. Ada nggak menyamarkannya di sini Pak? Kalau Bapak tadi baca BAP ini. Iya baik. Di awal sudah kami jelaskan yang mulia, pada dasarnya tujuan menyamarkan itu di dunia global dikenal juga dengan istilah inference. Manakala ada sangkalan yang dilakukan, cukuplah dilihat dengan rangkaian dari perbuatan yang dilakukan. Misalkan tadi ada rekening, kenapa harus tunai? Ada rekening, kenapa harus langsung ke pihak ketiga? Nah, hal tersebut. Kalau permintaan Reza Gladys. Sebentar ya, terjawab. Biar diselesaikan dulu ya. Pertanyaan jawaban kan begitu. Jangan jawaban belum selesai sudah mau tanya. Silakan dilanjutkan. Baik. Yang kedua tadi sudah memiliki rekening, kenapa harus langsung ke pihak ketiga? Di mana dalam tipologi pencucian uang, seseorang pelaku memiliki keinginan menjauhkan harta kekayaan dari diri si pelaku itu sendiri. Tapi Pak, kalau misalkan pertanyaan selanjutnya, kalau yang meminta si Reza Gladys sendiri yang bilang, Mail ini mau dikasih cash semua ya, gitu. Dia sendiri bagaimana Pak? Iya. Berarti saya dijebak dong kalau gitu. Berarti saya dijebak dong kalau gitu. Kembali ke Kalau saya di kalau saat itu saya menyetujui si Reza ngasih cash semua, berarti saya dijebak dong. Saya bisa dikenain pasal lebih parah. Sebentar ya, sebelum dijawab, sebelum tanya lagi kita ingatkan ahli ya. Porsi ahli adalah memberikan pendapat, memberikan teori-teori tentang suatu masalah yang sedang berjalan. Tidak dalam memberikan pendapat tentang ini benar atau tidak. Masalah teori ini akan sesuai dengan fakta di persidangan atau tidak. Silahkan disimpulkan masing-masing oleh penuntut umum dan penasihat hukum. Begitu ya. Terima kasih. Jadi tidak dalam rangka membenarkan atau menyalahkan terdakwa. Kita ingatkan, begitu ya. Jadi saudara silahkan menjawab, tentunya dengan porsi yang seperti itu ya. Silakan dilanjutkan. Terima kasih yang mulia. Jadi pertanyaan saya, dari mana menyamarkan kalau dari awal ada kesepakatan? Baik. Kami dalam kapasitas tidak menilai apa yang disampaikan, namun kami menjelaskan bahwasanya dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang, pengetahuan pelaku atas asal-usul uang dan pilihan transaksi yang dilakukan apakah memiliki tujuan menyembunyikan, menyamarkan. Bapak itu lagi terus jawabannya, nggak apa-apa. Selanjutnya, Oke, menurut saudara ahli, apakah tindakan membeli rumah melalui program KPR termasuk ke dalam unsur placement atau penempatan, layering, pelapisan, dan integrasi, padahal transaksi tersebut jelas dilakukan atas nama pribadi ataupun perusahaan milik sendiri? Baik, dalam kacamata pasal 3 yang mulia, membayar untuk mendapatkan sebuah barang itu masuk ke kategori membelanjakan. Sudah kami sampaikan di awal. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dalam TPPU dalam TPPU dikenal wajib dilakukan dengan 3 tahapan yang saya pelajari selama di Rutan Pondok Bambu. Ada 3 tahapan yang dilakukan dalam TPPU. Yang pertama tadi seperti yang lawyer saya bilang, placement, layering, dan integrasi. Jadi terdakwa tolong juga diperhatikan ya. Tadi ahli sudah menjawab itu bukan tahapan, kan begitu ya. Silakan dicermati ya. Tapi
Oke, baik. Tapi yang saya baca itu tahapannya ada 3 dan harus di Ya kalau itu